Nama saya Rizky Leo Siregar. Kiprol. Halo, perkenalin nama aku Selvia Yunisa. Bisa kalian panggil Selvia. Dengan singkatnya bisa manggil Sel atau Via. Aku dari Dinas Kaderisasi. Aku Putri Eka Yuandira, aku dari Dinas Advokasi Komunikasi. Nama aku Rika Juliana, biasa dipanggil Rika atau JJ. Aku dari Dinas Pengabdian Masyarakat. Nama aku Muhammad Rizky Riza, panggilan Riza dari Dinas Kominfo. Nama saya Windy Aulia, biasa dipanggil Windy. Saya dari Dinas Akademis. Hai, perkenalkan nama aku Aprilita Alwandari, biasanya dipanggil Ulan. Aku berada di Dinas Kewirausahaan. Nama saya Afif Al-Hadi dari Dinas Kominfo. Perkenalkan, nama saya Novirman Hura, Kadis Minat dan Bakat Himakom tahun 2020-2021. Oke, nama aku itu Pramudia Pangestu dan boleh dipanggil Pram dari Dinas Akademis. Nama aku Nadia Farah Dibawili, itu biasa dipanggil Unat. Aku dari Kaderisasi. Aku Sulatniati, aku dari Dinas Akademis. Kenalin, aku Dwi Safitri, biasa dipanggil Dwi. Aku dari Dinas Kominfo. Aku Rama Konita, biasa dipanggil Rahma. Aku dari Dinas Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Rike Eva, Jabatan Bendahara Umum. Aku Dini Amelia Gustiani, kalian bisa panggil aku Dini. Aku dari Dinas Kominfo. Kenalin, nama aku Aulia Dayana dari Ilmu Komunikasi 18. Jabatan aku untuk saat ini dipercaya sebagai Biro Kesekretariatan. Hai, nama aku Nurativa Suha, biasa dipanggil Tiva. Dan jabatan aku alhamdulillah diamanatkan sebagai Sekretaris Umum Himakom. Oke, nama saya Rizky Leo Siregar. Puji Tuhan, saya di periode ini diamanahkan sebagai Wakil Bupati. Kenalkan, aku Milenia Ramadhani Putri. Alhamdulillah diamanahkan sebagai Kepala Dinas Kerohanian Himakom Visip Unri periode 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Tika Isma Hamida, biasa dipanggil Tika. Saya dari Dinas Pengabdian Masyarakat. Nama aku Yudia Safitri, aku biasa dipanggil Cece dan aku dari Dinas Pengabdian Masyarakat. Nama aku Alia Aura Afdijan, biasa dipanggil Aura. Aku dari Dinas Kewirausahaan. Aku Nadia Syafina, aku dari Dinas Kewirausahaan. Nama saya Amandeli Natasha, bisa dipanggil Nata. Saya dari Dinas Kominfo. Nama saya Arika Pelaredi, saya Bupati Himakom periode 2020-2021. Kalau menurut aku, Himakom itu sebuah wadah dari jurusan ilmu komunikasi yang mewakili mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi Visip Unri itu sendiri. Himakom itu a lot of journey, di mana kita bisa mendapatkan banyak petualangan di situ. Kita dapat berteman juga, pengalaman yang lebih pastinya. Himakom itu merupakan salah satu wadah tibanya untuk mahasiswa ilmu komunikasi berproses. Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, sebuah organisasi yang pastinya paling eksis ya di Visip. Himakom itu menurut saya menjadi suatu kelengkapan di dalam jurusan ilmu komunikasi. Himakom itu adalah rumah bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Menurut aku, Himakom itu tempat di mana kita bisa menuangkan ide dan berbagai pendapat yang ingin kita sampaikan tanpa harus ragu-ragu, karena itu memang tempat kita untuk menyampaikan itu semua. Himakom itu organisasi yang ada di jurusan kita yang memadahi nih mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi untuk berorganisasi, bereksperimen, dan menambah relasi mereka juga ke depannya seperti itu. Himakom itu asik kok kalau kalian coba gabung. Himakom adalah wadah yang mewadahi pergerakan mahasiswa berdasarkan satu pemikiran. Himakom itu merupakan sebuah organisasi yang dimana mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi untuk berproses, mengembangkan minat dan bakat, dan memajukan jurusan. Himakom adalah sebuah organisasi yang ada di Visip Unri, di mana tempat anak ilmu komunikasi untuk mengembangkan bakat dan belajar untuk berorganisasi. Menurut aku, Himakom itu adalah rumah untuk semua mahasiswa ilmu komunikasi karena Himakom itu bukan kami tapi kita. Menurut aku, Himakom itu kayak jalan untuk kita berproses. Visinya yaitu mewujudkan Himakom yang aktif, kreatif, dan apresiatif. Untuk misi yang pertama, revitalisasi peran-peran internal dan eksternal Himakom.
Yang kedua, mengupayakan terwujudnya aspirasi mahasiswa ilmu komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas Himakom. Yang keempat, yaitu mengapresiasi dedikasi dan prestasi mahasiswa ilmu komunikasi. Itu saya merasa ilmu komunikasi dan Himakom adalah keluarga saya, dan juga saya memiliki berbagai solusi untuk perbaikan Himakom ke depannya. Oke, kalau menurut saya nggak ada alasan sih buat masuk, karena saya rasa saya sudah ada di dalam Himakom dari awal saya masuk ilmu komunikasi. Nah, kenapa alasan saya jadi wakil bupati? Karena saya rasa saya memiliki visi misi yang sama dengan bupati, dan saya juga merasa punya tanggung jawab di dalam Himakom. Jadi saya pribadi ingin membantu untuk melancarkan dan mensukseskan berjalannya visi misi itu di tahun ini. Alasannya nggak ada alasan khusus sih, cuman aku pengen tetap lanjut bersama teman-teman aku membangun Himakom. Dan kenapa aku pengen menjadi sekretaris? Alasan aku, awalnya aku nggak pede ya sama diri aku nggak mau jadi sekretaris, cuman karena dari teman-teman aku yang percaya sama diri aku, jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk jadi sekretaris. Alasan saya bergabung di Himakom karena saya ingin terus mengasah kemampuan berorganisasi dan membangun relasi. Alasan saya menjadi bendahara umum karena saya ingin belajar mengatur dan mengelola finansial secara baik dan benar. Alasan aku gabung di Himakom tahun ini itu yang pertama, tentu saja ingin menambah banyak pengalaman lagi dalam berorganisasi. Yang kedua, membuat Himakom yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan yang terakhir, ingin membuat lebih banyak kenangan lagi bersama teman-teman aku. Alasan aku menjadi biro kesekretariatan karena teman-teman aku memberikan kepercayaan ini kepada aku untuk mengisi jabatan biro kesekretariatan. Dan insya Allah aku akan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab lagi untuk jabatan tahun ini. Aku ingin memperbaiki kesalahan aku di periode sebelumnya gitu. Karena itu karena ingin berproses lebih lanjut di pengurusan Himakom tahun ini. Alasan saya yang pertama ingin menambah wawasan, pengetahuan, dan ingin menambah teman, dan yang pastinya ingin kegiatan yang berfaedah sih. Alasan saya sebenarnya saya dulu tidak mengikuti kegiatan Himakom, bukan mengikuti kegiatan, tidak menjadi pengurus dalam Himakom. Jadi untuk sekarang saya ingin menantang diri saya dalam memanajemen waktu saya dan bekerja bersama di Himakom ini dengan teman-teman semua. Untuk mengubah diri saya dan untuk mengubah Himakom. Karena aku mau niat dan insya Allah akan bertanggung jawab sampai ke depannya. Ya, saya ingin bereksperimen lebih jauh sesuai dengan dinas saya, dan juga ingin memperbaiki hal-hal yang menurut saya masih ada kekurangan dari kepengurusan sebelumnya, dan untuk menambah relasi juga. Untuk semester depan itu mungkin nggak ada kegiatan lain ya. Jadi aku mencoba untuk gabung kembali bersama Himakom untuk membangun. Aku ingin memperbaiki kepengurusan tahun kemarin yang belum terjalankan. Karena sebelumnya aku ngerasa terlalu pasif dan takut buat ngecoba kayak gini, nggak bisa ngatur waktu. Terus aku pengen nantang diri aku sendiri. Aku nggak mau ngelewatin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk aku sendiri dan untuk teman-teman aku. Untuk memperdalam ilmu organisasi saya dan menjalin kerjasama yang baik antar sesama anggota Himakom. Untuk melanjutkan kembali dan untuk menambah pengalaman lagi dan lebih berguna aja untuk berguna aja sebagai mahasiswa komunikasi. Karena aku udah nyaman, jadi aku rasa aku nggak butuh alasan. Awalnya aku nggak yakin untuk masuk sini karena aku nggak percaya sama diriku sendiri. Tapi sekarang aku mau masuk sini karena aku mau buktiin ke diri aku sendiri kalau aku bisa. Kali ini sih aku selain membantu membersamai teman-teman aku juga ingin memperbaiki, menyempurnakan, memperbarui lagi gimana Himakom tahun lalu menjadi lebih baik lagi. Advokasi itu bisa menjadi jembatan antara sesama mahasiswa komunikasi dan juga bisa antara dengan dosen, mahasiswa dengan dosen. Dinas Kominfo itu tugasnya membagikan informasi seputar
kampus kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi ini? Dinas akademis, dinas yang mewadahi segala aktivitas akademis di ilmu komunikasi. Di sini kami ada kelas debat, komanis, dan segala kelas yang bisa dibuka untuk menambah wawasan dan skill kita di bidang ilmu komunikasi. Dinas kewirausahaan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak-anak ilmu komunikasi dalam berwirausaha, baik itu dalam segi soft skill maupun hard skill. Dinas Kominfo itu menurut aku dinas yang membagikan berbagai macam informasi kepada teman-teman semua yang pastinya berguna dan dikemas secara menarik. Oke, dinas akademis itu ya dinas yang mewadahi segala macam kegiatan akademik yang ada di tingkat mahasiswa kita, seperti kegiatan-kegiatan akademik KDMI, debat, mapres, dan segala macam lainnya. Kaderisasi itu mereka yang dilatih untuk bisa menjalankan visi misi dari organisasi kita, yaitu Himakom. Pengabdian masyarakat berfokus pada kegiatan eksternal. Dinas kewirausahaan itu merupakan sebuah sarana yang bergerak dalam fundraising dan meningkatkan mahasiswa ilmu komunikasi dalam berwirausaha. Pengabdian masyarakat itu menurut aku kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Kewirausahaan itu adalah wadah untuk para semua mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi untuk kita sama-sama berlatih tentang kewirausahaan. Dinas Kominfo itu adalah dinas yang menginformasikan semua kegiatan yang terjadi di dalam Himakom ataupun yang ada di kampus maupun informasi-informasi lainnya yang diberitahukan kepada khalayak, terutama kepada mahasiswa komunikasi. Itu melalui banyak sosial media kayak Instagram, Twitter, dan podcast, TikTok, dan sebagainya. Dinas kaderisasi itu apa ya? Dia tuh sebuah jantung organisasi di mana semua pergerakan organisasi itu tuh sangat dipegang oleh kader itu sendiri. Dia yang akan menumbuhkan, membibit kader-kader yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Selain itu juga kaderisasi itu juga sangat merangkul internal dan eksternal. Kayak contohnya seperti selain merangkul teman-teman angkatan aktif, itu juga merangkul senior-senior, kakak-kakak, abang-abang yang udah menjadi alumni yang pernah berada di jurusan ilmu komunikasi itu sendiri. Himakom itu keluarga, kreatif, dan tentunya apresiatif. Wadah, rumah, keluarga. Rumah, berkembang, dan berproses. 3 kata untuk Himakom: keren, mantap, swag. 3 kata. Sebenarnya susah untuk memberi 3 kata itu ya. Tapi mungkin yang bisa mewakili itu adalah yang pertama itu berproses, menumbuhkan, dan bersatu. Let's work together. Digital, visual, viral. Aktif, inovatif, dan kritis. Hati, masyarakat, pendidikan. Dinas kerohanian dalam 3 kata: keren, berilmu, dan beriman. Minba untuk kita. Sayang ada uang. Ada sayang ada. Bagi kalian teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin menambah wawasan, menambah pengalaman, yang ingin mengukir sejarah menjadi seorang mahasiswa, itu boleh bergabung di Himakom. Untuk teman-teman ilmu komunikasi angkatan 2019, mari masuk ke dalam Himakom. Mari kita berproses bersama dan tantang diri kalian dalam Himakom ini. Oke, untuk teman-teman sekalian, saya sarankan untuk masuk ke Himakom gitu, terutama untuk ke dinas saya yang penasaran nih bagaimana untuk meningkatkan iklim akademis kita, untuk diskusi lebih jauh dan berbagai macam hal yang berbau dengan akademis, ataupun yang ingin menambah kemampuan organisasinya serta membangun relasi lainnya, seperti itu. Untuk teman-teman 19,
Kui gabung ke Himakom karena Himakom itu asik kok. Ketika kalian masuk organisasi pertama kali, hal yang pertama kali kalian lakukan adalah belajar. Jadi, marilah kita belajar di Himakom yang baru ini. Yuk masuk Himakom. Yuk teman-teman, kita gabung dalam Himakom dan sama-sama berproses dan memajukan jurusan kita. Oke, buat teman-teman khususnya 18 dan 19 ya, ayo sama-sama kita gabung di Himakom, sama-sama kita berproses, sama-sama kita membangun keluarga di Himakom. Untuk teman-teman semua, jom masuk Himakom. Buat teman-teman semua, ayo kita sama-sama berproses di Himakom dan ayo kita cari uang sama-sama. Ayo teman-teman semuanya, kita berproses bareng, kita manfaatkan waktu kita kepada hal-hal yang bermanfaat, berharga, dan menjadi lebih produktif. Baik, untuk teman-teman, saya merasa ini adalah kesempatan teman-teman untuk bergabung dan sudah saatnya untuk bergabung. Kapan lagi? Ya kan, itu aja sih satu kalimat. Kapan lagi? Nanti nyesal waktu habis. Yakin gak mau masuk Himakom?